Perkenalkan, nama saya Reta Kristanata Semarmata, NIM 180305072. Kristi Natalia Luman Gaul, NIM 180305081. Perkenalkan, saya Novinka Ayu, NIM 180305082. Nama saya Erika Claudia Purba, NIM 180305084. Perkenalkan, nama saya Agnesia Sutamana Tambunan, NIM 180305087. Saya Naimi Agusnanto Silalahi, NIM saya 180305095. Tanaman teh atau Camellia sinensis L merupakan tanaman yang pertama kali ditemukan di daratan Cina sekitar tahun 221 sampai 261 Masehi. Saat itu, minuman teh digunakan sebagai obat penyembuh berbagai macam penyakit. Biasanya, bagian yang diambil dari tanaman teh adalah bagian daunnya atau peko dan 2-3 daun di bawahnya. Umumnya, teh dikelompokkan menjadi 3 bagian berdasarkan teknik pengolahannya, yaitu teh hitam atau teh fermentasi, teh hijau atau teh tanpa fermentasi, dan teh oolong atau teh semi fermentasi. Teh hitam merupakan jenis teh yang paling banyak dikonsumsi, yaitu sekitar 69% dari total konsumsi teh di dunia. Teh ini dihasilkan dari pengolahan melalui tahap fermentasi dan pengaringan, sehingga rasa dan aroma yang dihasilkan lebih menarik dan lebih disukai oleh konsumen. Selama tahap fermentasi, senyawa polifenol pada teh akan mengalami proses reaksi oksidasi enzimatis. Proses fermentasi pada pengolahan teh hitam berlangsung dengan sempurna, sehingga kandungan tanin dalam teh akan semakin menurun konsentrasinya, karena terfermentasi menjadi theaflavin dan thearubicin. Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah panci kukus, kompor, baskom, sendok stainless steel, pisau stainless steel, telenan, sendok pengaduk, piring, dan serbet. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah tepung terigu protein tinggi 200 gram, tepung terigu protein sedang 200 gram, ragi instan 2 sendok teh, gula pasir 100 gram, telur 1 butir, air es 225 ml, teh hitam 1 sendok makan, susu kental manis, garam secukupnya, dan margarin 60 gram. Adapun prosedur percobaan dari praktikum ini adalah sebagai berikut. Hasil organo pembuatan roti yang berbahan dasar teh hitam ialah memiliki warna putih kecoklatan dengan memiliki bintik-bintik hitam pada permukaan roti, beraroma khas teh hitam, dan memiliki sedikit aroma susu karena pada pembuatan roti ada dimasukkan susu SKM, lalu memiliki rasa yang manis dan memiliki tekstur yang lembut. Mengenai kandungan dan manfaat dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan roti teh hitam. Yang pertama ada tepung terigu protein sedang dan tepung terigu protein tinggi. Penggunaan tepung terigu jenis ini karena kandungan gluten yang tinggi yang akan menyebabkan adonan menjadi kenyal dan elastis. Kemudian, tepung terigu mengandung karbohidrat yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Yang kedua ada ragi. Ragi merupakan bahan yang digunakan untuk mengembangkan kue. Proses pengembangan ini dilakukan oleh Khamir Saccharomyces cerevisiae yang terdapat pada ragi yang akan memfermentasi karbohidrat dan menghasilkan CO2. Nah, CO2 ini akan terperangkap dalam gluten atau tepung yang akan menyebabkan mengembangnya adonan. Yang ketiga ada garam. Garam merupakan bahan yang digunakan untuk memberikan cita rasa asin pada adonan roti. Kemudian yang keempat ada mentega atau margarin. Margarin yang digunakan bertindak sebagai lemak yang menjaga agar kue tahan lama, memberikan aroma dan cita rasa yang khas, dan membuat tekstur kue menjadi empuk dan menjaga kelembapan kue. Kemudian ada pun kandungan yang terdapat pada margarin, diantaranya vitamin A, B1, B2, B12, D, E, niacin, dan asam folat. Adapun prosedur pembuatan roti adalah dengan mencampur seluruh bahan yang digunakan dalam pembuatan roti
membuatnya menjadi adonan hingga kalis. Kemudian proses pemasakan dilakukan dengan mengukus adonan di dalam loyang yang telah diolesi mentega dengan menggunakan api kecil selama 30 Bahan menit. utama yang digunakan dalam pembuatan produk ini yaitu teh hitam, di mana teh hitam merupakan salah satu olahan dari tanaman Camellia sinensis yang kemudian dilakukan oksidasi sehingga mendapatkan perubahan warna. Kemudian teh hitam sendiri akan diseduh dan digunakan pada produk ini, di mana teh hitam dikenal mengandung kandungan kafein yang lumayan tinggi dan juga beberapa kandungan antioksidan seperti katekin, tiaflavin, thiorubigens, dan polifenol. Dan selain itu, teh hitam juga mengandung beberapa nutrisi yang lainnya seperti zat besi, magnesium, fosfor, kalium, dan kafein. Di mana fungsi dari konsumsi rutin dari teh hitam yaitu salah satunya menjaga kesehatan jantung, yang kedua mencegah obesitas, di mana teh hitam dapat meningkatkan laju metabolisme dari seseorang dengan adanya kandungan kafein di dalamnya. Yang ketiga yaitu mengontrol diabetes, dan yang keempat menjaga kesehatan otak. Dan yang kelima itu mencegah kanker dikarenakan kandungan antioksidannya yang cukup tinggi. Dan terakhir yaitu menurunkan tekanan darah. Yang digunakan pada praktikum ini yaitu susu kental manis, di mana susu kental manis digunakan untuk meningkatkan cita rasa berupa cita rasa manis dan juga rasa yang creamy pada produk yang akan dihasilkan. Hal ini dikarenakan komposisi dari susu kental manis yaitu mengandung gula, susu sapi segar, minyak nabati, bubuk whey, buttermilk, maltodextrin, air, dan susu bubuk skim. Dan juga pada produk susu kental manis yang digunakan terdapat juga beberapa mikronutrisi berupa karbohidrat, protein, mineral, dan zinc, antioksidan, dan lain-lainnya dalam jumlah yang kecil. Yang digunakan pada pembuatan produk ini yaitu penggunaan telur, di mana telur sendiri digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan roti, di mana telur mengandung lemak dan protein yang digunakan sebagai lem atau bahan pengikat pada pembuatan adonan yang digunakan pada pembuatan roti. Kemudian telur juga akan memberikan struktur lembut pada kue dan juga menambahkan cita rasa, warna, dan aroma pada makanan. Selain itu, telur juga akan memberikan tambahan nutrisi pada produk yang akan dibuat dikarenakan kandungan protein yang tinggi dari telur yang digunakan. Yang digunakan bahan berupa air es, di mana air es digunakan pada pembuatan roti untuk menurunkan suhu dari adonan, di mana hal ini penting karena akan dapat membuat ragi dapat mengembang dalam pembuatan adonan roti.